saya, Guru PAI yang selalu membuat Anda bahagia. Oke teman-temanku sekalian, kelas 1 di sini kita akan kembali membahas tentang pelajaran kita yang kemarin, yaitu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, untuk saat ini kita tidak akan membahas tentang isi kandungannya, apa ilmu yang ada di dalamnya, akan tetapi kita akan lebih condong membahas di tata cara pembacaan surat Al-Baqarah 30 terlebih dahulu. Jadi karena kemarin saya mendengarkan bacaan kalian, beberapa diantaranya masih banyak yang salah. Diantaranya ada yang disebabkan lupa atau bingung dengan bentuk hurufnya. Yang kedua adalah harokatnya, sehingga ketika mau membaca atau ingin ke kata selanjutnya atau huruf selanjutnya dia agak bingung, sehingga menyebabkan satu itu adalah panjang pendeknya salah, dan yang kedua adalah diseret bacaannya. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga tidak kalah penting itu adalah yang perlu diperhatikan bagi kalian yang ingin menggunakan nada. Perlu diingat-ingat, Al-Quran tidak mengikuti nada, tapi nada mengikuti Al-Quran ya. Jadi tajwidnya benar baru nada. Jadi nada ikut tajwid, bukan tajwid ikut nada. Karena kemarin ada anak yang menggunakan nada, tapi gara-gara nadanya ini seharusnya pendek, dia ditinggikan karena mengikuti nada. Jadi itu kesalahan besar. Jadi bagi yang ingin menggunakan nada, silahkan nada ikuti tajwid, bukan tajwid ikuti nada. Selanjutnya saya akan membaca surat Al-Baqarah ayat 30 dengan nada dasar yang akan membantu kalian jika mengikuti. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Demikian jadi bacaannya Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Beberapa yang harus saya garis bawahi adalah yang pertama itu adalah pengucapan wa'id. Jadi kemarin ada anak yang mengucapkan wa'id, jadi dia diubah jadi dal. Ingat ini dal ya, bukan dal. Perbedaan jauh sekali. Untuk dal sendiri itu posisi lidah itu adalah di ujung gigi seri atas. Lebih tepatnya adalah antara gusi dan gigi seri atas. Ya, pangkal gigi seri ya, bukan ujungnya. Nah, ini bukan, tapi ujung di dekat gusi. Wa'id ya. Wa'id qala rabbuka lil. Yang kedua adalah bacaan lam mati, lam sukun. Beberapa kalau kita nggak perhatikan itu ketika kita mendengarkan orang itu kadang mengatakan lil, jadi alhamdu lil mala lil, jadi lamnya dipantulkan. Perlu diketahui bahwasanya lam ini tidak termasuk huruf qalqalah, sehingga dalam pengucapannya ketika sukun tidak perlu dipantulkan. Jadi yang baik itu adalah lil mala. Jadi ketika lam mati, posisi lidah tetap di tempatnya, jangan langsung ditarik. Ketika kamu langsung tarik, maka itu akan membuat dia terpantul. Lil itu langsung tarik lil. Nah, jadi diusahakan tetap di tempatnya. Lil malaikati alhamdu walakal hamdu dan lain sebagainya. Oke ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni. Non tasydid itu adalah gunnah, itu ditahan 2 harokat, bukan langsung jalan saja. Inni, jadi inni ya. Ketukan ketiga itu masuk ni-nya. Ditahannya dua ketukan. Inni ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun
ardi khalifah. Ja'ilun, ini ikhfa ditahan dua harakat juga dengan jenung. Ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu nah ini baru qalqalah dimatikan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mungkin itu untuk yang lainnya saya kira udah paham bagaimana ketika ada tanda panjang yang ini kalian memanjangkan itu sudah benar, cuma mungkin kalian yang nggak pahamnya adalah namanya. Oke ya, itu untuk Quran hadis Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dari bacaan kemarin saya menyimpulkan, dan kemarin saya tanya-tanya juga, ternyata memang benar teman kalian ada yang kurang lancar itu karena belum selesai Iqra 1 atau dulu memang dipaksakan naik ke Al-Quran. Perlu diketahui dalam membaca Al-Quran, kalau bisa, kalau kamu pengen lancar silahkan kamu ulangi. Bagi yang susah susah dalam hal membedakan bentuk atau mengenali bentuk huruf, maka silahkan diulangi Iqra 1 dan Iqra 2. Terutama Iqra 1 dilancarkan dulu, baru kemudian Iqra 2. Dan yang kedua, apabila kamu salah dalam atau bingung dalam harokat, silahkan mulai di harokat atau di Iqra 3 sampai terakhir. Nah, di sini ada beberapa macam bentuk, ada beberapa macam harokat, dan dimulai dari awal sampai akhir. Memang mungkin kalian merasa malu mengulangi Iqra, tapi pada dasarnya itu tidak sesuatu yang memalukan. Menurut saya dibandingkan dengan buku-buku yang lain tentang cara membaca Al-Quran, itu buku Iqra yang paling baik, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ketika kamu ingin bacaannya panjang pendeknya benar dan lain sebagainya, maka cobalah kalian mengubah nada kalian yang awalnya nadanya kamu pakai nada Bisyari Rosid, kemudian dengan korek-korek yang lain. Misalkan tinggal dulu mulai dengan nada yang seperti yang saya tadi lakukan, yaitu dipotong-potong, karena itu nanti akan membantu sekali. Saya dulu belajar itu, saya memotong-motong itu selama 1 tahun ketika SMP. Jadi SMP saya masuk TPA di kelas 2, TPA kelas 2, umurnya teman-teman saya itu ada 4 SD, 6 SD, dan di situ saya selama setahun bacanya dipotong-potong. Nada saya pada waktu itu ada seperti ini, dan itu ternyata membantu sekali dalam membedakan panjang pendek, dan kemudian enak sekali ketika membaca cepat. Jadi ketika membaca cepat, panjang pendeknya pun tidak salah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ini pembelajaran kita awal yang lebih dahulu, maka silahkan perbaiki bacaan kalian. Silahkan ketika ada TPA kamu masuk TPA juga dipersilahkan. Kalau kamu malu, silahkan belajar sendiri di rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.